Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Guys, Samsung Galaxy S24 Ultra ini menjadi ponsel yang paling digemari dan juga paling banyak dicari di tahun ini ya. Dan juga telah memecahkan pre-order Samsung Indonesia, meningkat 160% dari tipe sebelumnya yaitu Galaxy S23 series. Aku juga udah pakai nih untuk Samsung S24 Ultra ini selama 1 minggu. Kenapa? Alasan banyak banget orang yang sangat suka dengan ponsel ini, karena handphone ini merupakan paket komplit yang pernah dimiliki oleh Android loh. Jika kalian melihat Samsung membuat ponsel terbaik selama 8 atau 9 tahun terakhir tapi tidak pernah sempurna, seperti contohnya Bixby yang kurang efektif, kemudian TouchWiz UI yang sangat buruk, ditambah lagi chipset Exynos yang internalnya ini selalu campuran. Apalagi kamera iPhone selalu terdepan ya, Samsung masih kalah kalau soal kamera. Tapi setiap masalah kecil yang dimiliki telah disempurnakan dan juga menjadi keunggulan untuk setiap generasinya. Seperti contohnya Galaxy S23 Ultra pada tahun lalu menjadi salah satu contoh betapa bagusnya ponsel andalan Samsung. Namun tahun ini Samsung harus melakukan yang berbeda ya, karena biasanya selama peluncuran mereka berbicara tentang betapa hebatnya tampilan mereka atau bagaimana cara Anda memperbesar kamera dan juga mengambil gambar bulan. Tapi tahun ini mereka menjelaskan keseluruhan keynote tentang EA dan juga kolaborasi dengan Google untuk menghadirkan fitur EA seperti Pixel yang ada pada series S24. Wah, ini benar-benar terobosan yang sangat-sangat brilian ya. Oke, aku mulai dulu tentang pengalaman aku dengan fitur EA-nya. Sebenarnya aku udah nge-review tentang fitur-fitur Galaxy A pada handphone itu ketika mulai PO ya, tapi sekarang aku mau jelasin ke kalian lebih inti-intinya lagi. Galaxy S24 Ultra ini hadir dengan berbagai fitur EA yang sangat membantu ya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada fitur pencarian visual dengan kamera. Caranya gampang banget, cukup buka kameranya, kemudian pilih objek yang ingin kalian cari tahu. Foto objek tersebut dengan menekan tombol home lalu lingkari objeknya. Fitur ini bisa digunakan untuk mengenali bangunan ataupun gedung. Kemudian ada juga fitur untuk mengubah audio menjadi teks. Fitur ini sangat berguna ya untuk menerjemahkan rekaman suara dalam bahasa Inggris ke dalam teks. Dan tersedia juga dalam berbagai pilihan bahasa, seperti bahasa Korea, kemudian ada juga bahasa Jerman dan juga bahasa Inggris. Selain itu ada juga fitur chat translate yang memungkinkan kalian menerjemahkan pesan langsung tanpa harus membuka Google Translate dengan berbagai pilihan bahasa yang sama juga. Kemudian ada fitur untuk meringkas artikel atau berita panjang yang sangat praktis. Caranya juga gampang banget, cukup klik tombol ringkas yang ada di bagian bawah. Dan artikel yang panjang akan secara otomatis dapat diringkas. Kemudian ada fitur edit suggestion yang dapat membantu menghilangkan pantulan atau bayangan dari permukaan kaca dalam foto kalian. Sementara itu ada juga fitur generative edit yang memungkinkan memindahkan atau menghapus objek yang mengganggu di dalam foto kalian. Ada juga fitur instant slow-mo yang bisa mengubah video menjadi klip gerak lambat. Hal ini tentunya dapat menambah kesan dramatis ya pada rekaman kalian. Ada juga fitur NFC yang tersedia pada ponsel ini dan untuk responnya juga cukup cepat. Hal ini tentunya dapat memudahkan transaksi dan juga berbagai fungsi lainnya. Dan tentu saja ada fitur fingerprint nih yang berada di dalam layar, untuk responnya juga cepet banget. Semua fitur ini membuat Galaxy S24 Ultra ini menjadi ponsel cerdas dan juga user friendly ya. Oke, aku rasa aku udah bikin kalian bosan nih dengan semua pembicaraan tentang EA. Sekarang kita langsung bahas aja ke desain dasarnya terlebih dahulu. Galaxy S24 Ultra ini memiliki desain yang persegi sehingga membuatnya nyaman ya ketika digunakan, terutama digunakan dengan S Pen. Bahannya titanium yang khas memberikan kesan premium dan bezelnya ini lebih tipis serta simetris di semua sisi dibandingkan dengan S23 Ultra. Bodinya juga lebih tipis dengan dimensi panjang 162,3 mm, lebarnya 79,0 mm, tebalnya 8,6 mm dan beratnya di 232 gram. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan juga tombol power, sementara untuk bagian atasnya memiliki lubang mic. Sisi kirinya kosong, dan untuk bagian bawahnya ini memiliki slot untuk S Pen, kemudian ada lubang speaker, lubang casan, kemudian ada lubang mic dan ada SIM tray yang hanya mendukung dual SIM tanpa slot kartu memori. Layarnya ini di 6,8 inch menggunakan teknologi Dynamic AMOLED 2 kali dengan resolusi 3120 x 1440 pixel.
refresh rate-nya di 120 Hz, dan untuk puncak kecerahannya 2600 nits. Layarnya ini juga sudah dilapisi dengan anti-reflektif dari Gorilla Armor, yang membuatnya ini 4 kali lebih tahan goresan. Ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP68 yang berarti tahan cipratan air dan juga debu, dan dapat bertahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Desain yang elegan dan fungsional ini juga menjadikan Galaxy S24 Ultra ini pilihan yang ideal bagi pengguna yang menginginkan perangkat premium dengan fitur yang lengkap ya. Galaxy S24 Ultra ini turut dilengkapi dengan S Pen yang disimpan dalam kompartemen khusus di sisi bawah ponselnya. Pena stylus ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penggunaan ya, tetapi juga membuat pengalaman lebih menyenangkan. S Pen ini sangat ideal untuk mendesain gambar dengan presisi, kemudian mengerjakan pekerjaan kantor seperti mencatat atau mengedit dokumen, dan bahkan scroll media sosial dengan lebih halus dan juga lebih responsif. Selain itu, S Pen ini juga dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi secara wireless, termasuk menjepret foto contohnya. Menjadikannya alat yang sangat multifungsi ya, dan juga esensial bagi pengguna yang menginginkan produktivitas dan juga kreativitas tinggi dalam satu perangkat. Galaxy S24 Ultra ini hadir dengan stereo speaker yang terletak di bagian bawah dan juga di bagian earpiece. Speaker ini menghasilkan suara yang kencang tanpa sumber dengan kualitas bass yang cukup bagus. Meskipun untuk suara dari speaker bawahnya ini lebih keras ya jika dibandingkan dengan speaker atasnya. Kemudian dari segi performa, ponsel ini sudah ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan skor Antutu mencapai 632.256, berjalan di atas One UI 6.1 dan Android 14, dengan RAM 12GB jenis RAM-nya ini LPDDR5X, dan penyimpanan internal 512GB dengan jenis UFS 4.0. Performa multitasking dan kecepatan akses datanya ini sangat impresif ya. Saat digunakan untuk bermain Mobile Legends, pengaturan frame rate ultra dan grafis ultra memberikan pengalaman bermain yang lancar tanpa delay dengan kualitas grafik yang bagus. Meskipun ponselnya ini terasa lebih panas, terutama untuk bagian framenya. Dibandingkan ketika bermain PUBG Mobile, pada pengaturan PUBG ini mulai dari Smooth Ultra hingga HDR Extreme, ponsel ini memberikan grafik yang memuaskan dan gameplaynya juga lancar. Giroskopnya juga sangat responsif, tetapi untuk suhu di bagian kameranya ini terasa lebih hangat ya. Untuk game berat seperti Genshin Impact, Galaxy S24 Ultra ini mampu mencapai pengaturan tertinggi dengan 60 fps. Permainannya ini berjalan lancar dengan kualitas grafik yang mulus. Namun perangkatnya ini menjadi panas ya, hanya dalam 15 menit permainan saja loh. Hal ini tentunya menunjukkan beban yang cukup berat pada perangkatnya. Secara keseluruhan, Galaxy S24 Ultra ini menawarkan performa gaming yang luar biasa, meskipun tantangan suhunya ini tetap ada ya pada pengaturan tertinggi. Galaxy S24 Ultra ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 45 Watt. Namun ketika diuji dengan charger 25 Watt, pengisian daya selama 1 jam hanya menambah sebesar 13%. Dalam penggunaan sehari-hari, konsumsi baterainya ini bervariasi ya, tergantung pada aplikasi yang digunakan. Untuk bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebesar 18%. Sementara untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebesar 15%. Game yang lebih berat seperti Genshin Impact menguras baterai lebih cepat ya, dengan penurunan sebesar 20% per jam. Kemudian untuk menonton YouTube selama 1 jam hanya mengurangi baterai sebesar 5%. Dan penggunaan TikTok selama 1 jam mengurangi baterai sebesar 9%. Galaxy S24 Ultra ini hadir dengan sistem kamera belakang yang mengesankan. Terdiri dari 3 lensa dengan resolusi 200 megapiksel, 50 megapiksel, dan 12 megapiksel. Lensa 12 megapikselnya ini mampu melakukan zoom hingga 100 kali. Hal ini tentunya memungkinkan pengguna untuk menangkap detail dari jarak jauh. Kemudian untuk fitur kamera yang disediakan ini mencakup mode potret, ada foto dan video dengan resolusi videonya ini mencapai 8K pada 30 fps, UHD dan Full HD pada 30 dan 60 fps, dan HD pada 30 fps.
Kamera depannya ini memiliki resolusi 12 megapiksel dan juga mendukung fitur potret, foto, dan juga video. Dengan resolusi videonya UHD dan Full HD pada 60 dan 30 fps, serta HD pada 30 fps. Selain itu, Galaxy S24 Ultra ini dilengkapi dengan berbagai fitur kamera lainnya yang meningkatkan fleksibilitas dan juga kreativitas dalam fotografi ya tentunya. Seperti Expert RAW Pro, kemudian ada Video Pro, mode malam, kemudian ada mode makanan, panorama, gerak lambat, ada hyperlapse, video potret, rekaman ganda, dan sekali ambil. Galaxy S24 Ultra ini menampilkan hasil foto yang mengesankan melalui 3 resolusi utama. Kamera belakangnya ini 200 megapiksel, 50 megapiksel, dan 12 megapiksel. Perbandingannya ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resolusinya, hasilnya juga cenderung lebih gelap ya. Meskipun tingkat detailnya ini lebih bagus pada resolusi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, hasil fotonya ini tetap jernih, bahkan ketika di zoom. Fitur kamera 0,6-nya ini memberikan hasil yang terang dengan warna yang pekat, terutama ketika digunakan pada resolusi 12 megapiksel. Kemudian pada potret belakang menampilkan hasil yang sangat jernih dengan efek bokeh yang fokus dan warna yang pekat, tetap mempertahankan realisme. Kemudian untuk selfie depannya ini memberikan foto tanpa efek filter, hasilnya jadi tetap realistis dan juga jernih ya. Untuk potret depannya juga menampilkan efek bokeh yang fokus dan hasil foto yang realistis tanpa efek filter yang berlebihan. Kamera zoom 100 kali, 30 kali, dan 10 kalinya ini memberikan hasil yang hampir tanpa noise. Bahkan pada 100 kali zoom sekaligus meskipun sedikit kurang jernih nih ya, tapi tetap memuaskan. Kemudian pada mode kamera malam menampilkan hasil yang jernih dan juga tanpa noise meskipun sedikit kehilangan kejernihan ketika di zoom, tetapi tetap memberikan hasil yang memuaskan, terutama pada mode kamera malam 0,6-nya. Secara keseluruhan, Galaxy S24 Ultra ini menawarkan kualitas foto yang superior dalam berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang ideal bagi pengguna yang mengutamakan hasil foto yang berkualitas. Untuk video belakang yang pertama aku pakai resolusi yang tertinggi yaitu 8K pada 30 fps ya. Jadi belum bisa sampai 60 fps. Nah, kalau di sini kualitasnya menurut aku jangan ditanya ya guys, ini super stabil, super jernih dan super detailnya super bagus, bestie. Apalagi untuk kontras warnanya. Tuh warnanya pekat banget. Di sini juga bisa di zoom sampai 5 kali zoom ya. Walaupun di zoom tuh kalian bisa lihat sendiri dia nggak ngeblur, tetap stabil juga. Ini kita kembalikan lagi ke 1 kali seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan, dia anti patah. Karena di sini emang nggak ada fitur ultra stabilnya ya guys. Makanya aku kagum banget nih. Oke, sekarang aku pakai resolusi Full HD di 60 fps. Di sini juga sama, bisa pakai kamera 0,6-nya. Nah, kualitasnya seperti ini. Sama aja ya, dia jadi sedikit lebih gelap kalau dibandingkan dengan yang 1 kalinya. Terus juga sedikit ngeblur kalau kita pakai 0,6-nya. Di resolusi ini juga sama, bisa di zoom sampai 10 kali zoom. Hasilnya juga tetap jernih, tulisannya masih jelas terbaca banget guys. Nggak ngeblur sama sekali, nggak ada noise. Terus untuk stabilannya juga ini bagus, dia nggak patah walaupun aku pakai buat jalan. Tuh guys, cakep banget ya kameranya. Nah, kalau untuk resolusi video depan ini berbeda ya dengan kamera belakang. Kalau untuk video kamera depan yang paling tinggi itu di UHD pada 60 fps, belum ada 4K ataupun 8K. Ini aku pakai yang paling tinggi dulu yaitu di UHD pada 60 fps. Di sini aku nggak aktifkan atau memakai fitur ultra stabil, tapi di sini tetap stabil, nggak patah walaupun aku pakai buat jalan. Kalau untuk kontras warnanya sih di sini cukup bagus ya, terus dia realistis juga, nggak ada efek filter yang berlebihan. Kalau dari bawah seperti ini, detailnya juga bagus, dia jernih banget. Selanjutnya aku pakai resolusi yang kedua yaitu Full HD pada 60 fps. Nah, di resolusi ini sih nggak terlalu beda jauh dengan yang UHD ya, karena dari kontras warna terus juga detailnya ini menurut aku sama aja sih. Kalau dari bawah seperti ini, dia sama-sama stabil, terus juga ini juga jernih guys, nggak ngeblur sama sekali.
Oke, di sini juga ada fitur video ganda atau dual view video, dan di sini aku cobain untuk kualitasnya ini nggak beda jauh ya dengan kamera biasanya. Biasanya kalau di handphone itu untuk video ganda dan video biasa itu beda jauh banget resolusinya guys, kualitasnya beda jauh banget. Kalau di sini nggak, dia tetap jernih terus juga tetap stabil. Ini aku pakai buat jalan, dia nggak patah, jadi ini cocok banget ya fiturnya buat mengabadikan dua momen sekaligus. Buat kalian yang suka ngevlog atau hobi jogging, kalian bisa nih pakai fitur ini. Hai guys, bagus nggak? Oke Sobat Minsi, jadi kesimpulannya Samsung Galaxy S24 Ultra ini menjadi pilihan yang sangat mengesankan dan juga dapat memenuhi kebutuhan pengguna modern. Mulai dari fitur-fitur EA yang canggih, kemudian kualitas kamera yang superior, ditambah lagi desainnya ini elegan dan juga fungsional ya. Performa gamingnya luar biasa dan daya tahan baterainya juga cukup baik. Ponsel ini menawarkan paket lengkap dan juga cocok untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari produktivitas hingga hiburan. Peningkatan yang signifikan dalam penjualan pre-order di Indonesia naik sebesar 160% ya dari tipe sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Galaxy S24 Ultra ini memiliki popularitas yang cukup besar. Ditambah lagi Samsung telah mengatasi beberapa kelemahan dari model sebelumnya dengan meningkatkan keefektifan fitur EA dan juga desainnya yang lebih elegan, dan juga meningkatkan performa secara keseluruhan. Dengan demikian, Galaxy S24 Ultra ini tidak hanya memenuhi harapan pengguna, tetapi juga meningkatkan standar untuk ponsel cerdas di pasaran. Dengan kombinasi fitur-fitur EA yang canggih dan juga performa yang kuat, ponsel ini cocok ya untuk dijadikan pilihan yang utama bagi mereka yang mencari pengalaman smartphone yang unggul. Oke Sobat Minsi, terima kasih yang udah nonton. Buat kalian yang minat dengan handphonenya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.